Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dan ideologi, landasan nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembahasan saya pada tema kali ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pancasila sebagai filsafat dan ideologi dalam menghadapi tantangan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia, terutama selama pada masa pandemi COVID-19. Studi ini mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kebijakan publik dan tindakan kolektif yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mengatasi dampak tersebut. Pancasila sendiri sebagai pandangan hidup dan ideologi negara terbukti efektif dalam menjaga stabilitas sosial dan mengarahkan respon pemerintah melalui prinsip-prinsip seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Penelitian ini sendiri menunjukkan bahwa selama krisis, nilai-nilai Pancasila menjadi landasan moral yang cukup kokoh. Bisa dibilang arahnya ini pada kebijakan yang sangat inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sendiri, serta memperkuat semangat gotong royong di kalangan masyarakat rakyat Indonesia. Dengan menghubungkan dimensi filsafat dan ideologi, penelitian ini juga menegaskan relevansi Pancasila sebagai dasar untuk pembangunan bangsa yang harmonis dan berkeadilan, meskipun menghadapi tantangan global yang cukup kompleks. Pancasila sendiri sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Sebagai landasan ideologi, Pancasila sendiri tidak hanya menjadi pedoman normatif dalam perumusan kebijakan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa yang menggambarkan keberagaman dan kebersamaan. Lebih dari itu, Pancasila juga berfungsi sebagai sistem filsafat yang memberikan arah dalam memahami hakikat kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kajian ini, saya akan membahas tentang tema Pancasila sebagai sistem filsafat dan ideologi diangkat untuk menggali peranannya dalam konteks teoritis maupun aplikatif. Sebagaimana yang kita tahu sendiri bahwa Pancasila sendiri itu memiliki keunikan yang membedakannya dari ideologi-ideologi yang lainnya, seperti kapitalisme, sosialisme, maupun komunisme. Pancasila tidak bersifat doktriner, melainkan fleksibel dan terbuka terhadap dinamika zaman. Hal ini memungkinkan Pancasila untuk tetap relevan sebagai panduan dalam menghadapi tantangan globalisasi, krisis moral, dan penggeseran nilai dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, memahami Pancasila sendiri sebagai ideologi tidak hanya melimpahkan aspek normatif, tapi juga strategis dalam membangun bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Menurut Bung Utomo sendiri, menurut Utomo 2024, kajian tentang Pancasila sebagai filsafat dan ideologi menjadi penting dalam konteks pluralisme Indonesia. Dengan keberagaman suku, agama, dan budaya, Pancasila mampu menjadi titik temu yang menyatukan perbedaan dalam satu visi norma. Konsep ini tidak hanya relevan untuk menjadikan harmoni sosial, tetapi juga menjadi landasan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Penelitian ini sendiri juga bertujuan untuk mengupas secara mendalam bagaimana Pancasila sebagai sistem filsafat dan ideologi dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Dengan pendekatan multidisiplin, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang signifikan dalam memperkuat posisi Pancasila sebagai dasar negara sekaligus panduan etis bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia. Kali ini saya akan membahas studi kasus mengenai pembahasan tema tadi saya, sesuai yang sudah saya sebutkan tadi bahwa selama pada pandemi COVID-19 di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga kesehatan masyarakat sekaligus mempertahankan stabilitas sosial dan ekonomi. Dalam situasi ini, nilai-nilai Pancasila menjadi landasan penting bagi pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan tindakan kolektif. Menurut Mujianto 2021, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu tercermin dalam ajakan kepada seluruh umat beragama untuk berdoa bersama memohon perlindungan dan kekuatan untuk menghadapi pandemi. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Ini tercerminkan mengenai bagaimana diwujudkannya melalui upaya-upaya pemerintah dan berbagai organisasi dalam memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak, distribusi bantuan sosial, penyediaan layanan kesehatan gratis, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, mencerminkan komitmen terhadap nilai kemanusiaan. Selain itu, tenaga medis yang bekerja tanpa lelah di garis depan menunjukkan pengorbanan dan dedikasi yang tinggi demi keselamatan sesama. Terus kemudian yaitu pada sila ketiga, terlihat dari semangat gotong royong yang muncul di berbagai lapisan masyarakat. Inisiatif seperti penggalangan dana, pembagian masker gratis, dan penyediaan makanan bagi mereka yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa sesama masyarakat menunjukkan solidaritas nasional yang sama. Nah, pada kali ini saya akan membahas juga tentang hubungan antara filsafat dan ideologi Pancasila. Menurut Kurnia dan kawan-kawan, filsafat dan ideologi dalam Pancasila memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. Sebagai filsafat, Pancasila menyediakan dasar konseptual yang mendalam, sementara sebagai ideologi Pancasila mengarahkan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan ini memungkinkan Pancasila menjadi pedoman hidup yang tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga aplikatif dalam berbagai aspek kehidupan, bermasyarakat, dan bernegara. Dimensi filsafat dalam Pancasila itu sendiri mencerminkan pandangan hidup bangsa yang mengutamakan harmoni antara individu dan masyarakat, antara hak dan kewajiban, serta antara kebebasan dan tanggung jawab. Pandangan ini kemudian diterjemahkan ke dalam nilai-nilai ideologis yang mengatur kehidupan berbangsa, seperti toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Dengan kata lain, filsafat Pancasila menjadi sumber inspirasi yang mewarnai seluruh aspek ideologi. Sebagai ideologi, Pancasila sendiri itu berperan sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan publik dan peraturan yang sejalan dengan nilai-nilai filsafatnya. Misalnya, sila kedua tentang kemanusiaan diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan pemerintah yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan sosial. Implementasi ini menunjukkan bahwa bagaimana hubungan antara filsafat dan ideologi Pancasila itu menghasilkan harmoni antara nilai ideal dan praktik nyata. Kemudian, hubungan ini juga terlihat jelas dalam upaya untuk menjaga relevansi Pancasila di tengah tantangan global. Filsafat Pancasila ini memberikan kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk memahami dan merespon perubahan zaman. Sementara, ideologi Pancasila ini sendiri memastikan bahwa nilai-nilai tersebut tetap terwujud dan dalam tindakan yang nyata. Dengan demikian, hubungan ini menjadikan Pancasila sebagai sistem filsafat yang hidup dan dinamis. Dalam konteks modern, hubungan antara filsafat dan ideologi Pancasila semakin penting untuk menghadapi tantangan seperti radikalisme, intoleransi, dan perpecahan sosial. Dengan memahami dan menerapkan hubungan ini, bangsa Indonesia dapat memperkuat persatuan dan meningkatkan kualitas demokrasi dan membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Pancasila sendiri juga memiliki hubungan harmonis antara filsafat dan ideologinya menjadi tonggak utama dalam perjalanan bangsa menuju kemajuan. Nah, kalau kita melihat dari analisis kasus dari pembahasan yang akan saya bahas kali ini, itu kita bisa melihat pada kasus pada COVID-19 pada tahun 2018 hingga 2020, di mana itu menghantam perekonomian bangsa, bagaimana memberikan tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Bahwa pada kasus ini itu menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila menjadi kunci dalam mengatasi krisis multidimensi yang melanda. Seperti sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memainkan peran penting dalam membangun kesadaran spiritual di tengah masyarakat, ajakan untuk berdoa dan mempererat hubungan sesama manusia dengan Tuhan, dan menjadi landasan moral untuk menguatkan mental masyarakat selama pandemi. Kemudian,
kita bisa lihat pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terlihat jelas dalam langkah-langkah pemerintah dalam melindungi kelompok rentan dalam mendistribusikan bantuan sosial. Kebijakan ini mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai prioritas utama. Sila ketiga sendiri kita bisa lihat bahwa itu Persatuan Indonesia menunjukkan bahwa relevansinya itu melalui semangat gotong royong atau inisiatif seperti penggalangan dana atau pembagian masker dan pembagian makanan gratis kepada mereka yang membutuhkan. Itu seperti mencerminkan bagaimana semangat kebersamaan. Kemudian ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu tercermin dalam proses pengambilan keputusan selama pandemi. Pemerintah melibatkan berbagai pihak termasuk pakar kesehatan, organisasi masyarakat, dan pemimpin daerah untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif. Meski demikian, beberapa kajian yang dianggap kurang konsisten, seperti perubahan aturan pembatasan sosial, menimbulkan kritik dari masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya komunikasi yang lebih baik dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan penguatan kepercayaan masyarakat. Kemudian, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar dalam program pemerhatan vaksinasi dan bantuan ekonomi. Pemerintah berupaya memastikan seluruh lapisan masyarakat itu mendapatkan akses yang adil terhadap vaksin dan bantuan. Meski tantangan logistik dan ketimpangan geografis tetap ada, upaya ini tetap menunjukkan bahwa komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial. Meskipun dalam situasi sulit, namun pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam akses terhadap fasilitas kesehatan. Dengan demikian, studi kasus ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila itu berperan penting dalam menghadapi pandemi, baik sebagai panduan normatif maupun strategi praktis. Meski terdapat kendala dalam pelaksanaannya, Pancasila juga mampu menjadi dasar yang kuat dalam mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan kesehatan yang dihadapi bangsa Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila selama pandemi juga menjadi refleksi bahwa ideologinya tetap relevan dan adaptif dalam menghadapi krisis global. Untuk kedepannya, sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat dibutuhkan agar nilai-nilai Pancasila dapat terus diwujudkan secara optimal. Nah, kali ini saya akan membahas kasus-kasus mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dan ideologi landasan nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kali ini saya bersama bintang tamu spesial saya, yaitu Al Mukarram, teman saya, tamu bintang spesial guest star, yaitu Muhammad Fatir Petir. Nah, kali ini kita akan bahas apa nih? Apa sih bagaimana sih penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pancasila sebagai sistem filsafat dan ideologi dalam menghadapi tantangan sosial dan politik dan ekonomi di Indonesia. Terutama selama pada masa pandemi COVID-19. Sama COVID ya. Ya. Saya ingin menanyakan mungkin bagaimana sih pandangan kamu dalam waktu kasus COVID-19 ini ya di Indonesia yang lagi marak-maraknya terjadi pada 2020 ya, sampai tahun puncaknya tuh 2021 masih sampai 2021 ya mungkin. Bagaimana sih kalau pandangan dari seorang masyarakat awam umum dalam pemerintahannya ini mengatasi permasalahan itu ya? Jadi ya sebenarnya awal-awal ya, jangan ke pemerintah dulu. Karena COVID ini ya pengalaman yang baru ya. Buat generasi sekarang ya. Pengalaman baru dimana selama kurang lebih 3 tahun itu akses keluar, berinteraksi di luar, bersosialisasi itu dibatasi ya, karena COVID. Kayak di penjara ya? Ya, kayak penjara. Contohnya sekolah jadi daring, ya online. Terus ya mungkin negara-negara pemerintah juga nggak bisa tatap muka, jadi kerjanya jadi kurang efektif ya. Pemerintah jadi sulit lah biar
untuk rapat ngebantu rakyatnya juga mereka sulit karena mereka juga harus isolasi di rumah ya. Hashtag di rumah aja. Oh, masih ingat aja hashtag itu ya. Oh, iya. Oke. Kemudian kalau menurut saudara Fatir ini, apakah Pancasila itu berperan penting nggak sih pada masa itu bagi kehidupan masyarakat? Gak harus masyarakat doang. Bagaimana kehidupan dalam pemerintahan juga dalam mengatur pas lagi kacau-kacaunya itu, apakah Pancasila sendiri itu berperan penting nggak sih buat kita ini juga? Kita bahas detail ya dari sila pertama nih, Pancasila sila ke-1, Tuhan Yang Maha Esa ya. Karena waktu itu kan masih COVID ya, jadi sebenarnya buat kita harusnya ada beberapa masyarakat yang memiliki kesadaran diri untuk nerapin Pancasila ke-1 itu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya karena COVID-19 ya, jadi akses sosialisasi atau keluar itu jadi berkurang ya. Harusnya lebih banyak waktu mereka di rumah. Nah, harusnya selama di rumah mereka ngapain? Jangan cuma main HP. Mereka perlu kayak ya ningkatin iman mereka, seperti beribadah, mengaji, ya, sholat. Sholatnya jangan cuma sholat wajib. Orang di rumah doang ya, waktunya full di rumah. Harusnya juga sholat sunnah, sholat rawatib, ya, sholat qobliyah, di subuh. Nah itu, jangan cuma sholat wajib ya kan, waktu di rumahnya banyak. Masa habis sholat main HP. Oh, berarti itu nggak bagus juga ya sebenarnya. Nggak bagus dong. Harus diimbangi lah dunia dan akhirat. Iya, kalaupun jangan diimbangi, jangan main HP lah, gak usah main HP. Oke. Ya, Terus pasti ada masyarakat yang kayak gitu tuh, SDM kan? tinggi. Enggak kayak ya walaupun ada juga beberapa masyarakat yang nggak nerapin Pancasila. Sila pertama tadi ikut kayak ketuhanan yang Maha Esa, mereka nggak sholat. Padahal di rumah terus. Astagfirullah. Nah, kalau boleh tahu, saudara ini terbilang di golongan yang mana? Yang sholat atau tidak sholat? Saya pribadi di golongan yang sholat, alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah ya bun. Masya Allah. Oke. Buat teman-teman non muslim juga tidak bermaksud ya maksudnya nggak harus sholat ya, maksudnya non muslim ya beribadah dong, maksudnya nggak main HP full, ini sia-sia Ya. pasti ada beberapa masyarakat yang ningkatin imannya. Dia jadiin kesempatan itu buat ningkatin pahala ya, kedekatannya kepada Tuhannya. Lanjut, kita ulik lagi di sila kedua ya, kita ulik lagi, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tuh lah, ini kemanusiaan yang adil beradab ya, kita sangkutin aja. Tadi kan udah ke masyarakat, biasa kita sangkutin ke pemerintah nih. Yang adil dan beradab. Gimana contohnya pembagian vaksin. Nah, menurut saya sendiri, apakah pemerintahan ini udah waktu itu adil nggak sih dia pas COVID-19? Menurut saya ya. Kalau menurut Anda gimana? Menurut saya adil. Cukup adil ya? Ya, pembagian vaksin misalnya pemberian vaksin di lokasi-lokasi tertentu itu dibaginya secara merata. Semuanya dapat, insya Allah. Ternyata tergantung juga kalau rakyatnya datang memang niat pengen dapat vaksin ya pasti kebagian. Gratis, vaksinnya nggak bayar. Ya itu udah pemerintah berhasil tuh dalam adil tuh, udah berhasil, cukup, dinilai cukup lah. Berarti nilai Pancasila kedua ini termaksud berhasil juga di penerapan dalam berhasil pas tragedi COVID-19 itu di Indonesia. Cukup dibilang berhasil ya. Berhasil. Pemerintah sukses, bagus, pemerintah udah ngasih vaksin ke rakyat-rakyatnya. Terus kita lanjut yang ke sila ketiga. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ya, jadi Persatuan Indonesia deh buat rakyat-rakyat. Kita balik lagi. Ya, dekat nggak sih? Dekat sih harusnya. Deket lah. Karena bersosialisasinya nggak bisa tatap muka. Jadi kebanyakan masyarakat Indonesia waktu itu COVID-19 bersosialisasinya di mana? Di Zoom. Ya. Bahkan nggak harus Zoom ya. Nggak harus Zoom. Mereka bisa bersosialisasinya lebih luas karena apa? Ada internet. Ya. Waktu mereka internetan tuh lebih banyak karena di rumah aja. Kan. Ya, kayak misalnya mereka ada dapat teman online
dari game, dari sosial media, Instagram, FB, ya, WhatsApp, ya. banyak lagi. Banyak. Dari kalau menurut saya ya, dari itu malah terbilang bagus gak sih juga. Ada Iya, hikmahnya ada semuanya. hikmahnya, walaupun COVID itu Ya. kejadian yang dibilang banyak kejadian yang ini sih merugikan masyarakat ya, banyak Iya. yang keluarga jadi pengangguran, Iya. akses ekonominya berkurang, jadi Betul sekali. ya gitulah, sulit sih. Gara-gara itu juga sadar gak sih masyarakat ini menjadi bersatu gitu, saling tolong menolong gitu. Iya, Buat karena masyarakat itu yang kesusahan kan. mereka saling membantu jadinya. Ya. Ya. Mulai dari kayak pembagian, kadang kan kita dapat di jalan tuh ada iya masyarakat tuh. sebuah organisasi bagiin makan gratis, Ya, bagi makanan gratis, masker gratis. iya, ya kan? masker gratis tuh ada tuh, aku pernah ngambil. Aku juga bagus Masker maskernya gratis. kainnya. Masker kain. Ya, itu udah cukup sih Itu sebenarnya. Persatuan Indonesia itu Ya. nilai Pancasila dalam waktu kasus COVID-19 itu bisa dibilang udah 3 ya tercukupi nih. Udah 3 Masya sila Allah. berhasil. Nah, Ya, walaupun kasus COVID ya, kasus yang buruk ya, tapi dalam keburukannya itu ada nilai pelajaran yang bisa masyarakat Indonesia ambil ya, betul sekali. masih bisa kita salurkan buat ambil kebaikannya Betul. ya. Indonesia jadi bersatu dengan cara yang lain, dengan cara lainnya, nggak cuma bersosialisasi lewat tatap muka, dari online pun bisa. Only Betul. lewat only betul. Terus kemudian kita kita lanjut. Kurang nggak sih rasanya kalau kita kurang membahas lengkap Pancasila itu ada 5. Ya. Ini kita baru sampai di tahap pertengahan. Iya, baru 3 ya. Sekarang kita bahas yang keempat. Keempat. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Itu bagaimana sih Dipimpin pandangan ya. saudara sendiri itu gimana? Ya, pertama misalnya dari ketua RT deh ya. Oke. Pemimpin kecil. Ya, Saya ketua RT. Saya pribadi sendiri teman-teman, ketua RT saya itu bagus. nah, Dia ngasih info di grup WhatsApp, info vaksin, info siapa yang meninggal, oke. info ya, maksudnya dia bekerja lah, dia Nah, perannya dijalani sebagai kepala ketua RT itu ketua kan RT, nggak walaupun lari dari tanggung jawab. sedang COVID-19 Oke. dijalaninya dengan online, dengan cara yang lain ya. Ya itulah, tetap Berarti, dijalankan walaupun online. nah, berarti itu termasuk salah satu golongan ketua Pak RT yang bisa dibilang Masya Allah. Masya Allah ya. Karena kita melihat dari beberapa kasus contoh, ada seorang kepala RT itu dia kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Karena yang pertama itu bisa dilihat itu dia itu takut Ya, untuk mengurus warganya pada masa itu, karena dia takut kena takut COVID. pertama dia takut terkena penyakit itu. Ya, Dia selalu berpikir bahwa kalau jika dia terkena, dia bakal mati, ya. akan meninggal dunia. Kita juga nggak bisa salahin tuh. Kita nggak bisa salahkan, tapi juga sebenarnya kadang bisa dibilang salah, karena Iya sih. mengapa dia mengemban tugas kepala RT itu sendiri, ya dia itu Iya, harus harusnya. memimpin. Artinya dia udah dipercayai rakyatnya itu, Iya dia dong. harus pimpin rakyatnya itu selama pandemi itu. Dia bertanggung jawab full. Sedangkan dia ini lari dari tugasnya Iya, itu nggak dan dia mencerminkan tetap sila punya Pancasila keberanian lah. keempat. Nah, itu jangan dicontoh. Betul. Contoh bapak RT-nya dia. Ya, Masya Allah. kebetulan Bapak RT saya baik, menjalani perannya dengan baik walaupun sedang COVID. Walaupun menjalaninya kebanyakan di online ya, karena nggak bisa tatap muka. Oke, via Zoom. Ya, via Zoom. Oke. Ya meeting, Berarti WhatsApp, gotong royong. sharing video Oke. Islami. Gotong royong Zoom enggak? Bantu. Ya gitu lah.
Kemudian kita masuklah pada pembahasan terakhir ini, yaitu sila kelima. Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu gimana sih pandangan saudara sendiri? Oke. Ya dari ini ya, kita balik lagi tadi, pemerintah udah ngeratain proses pemberian vaksin ya, itu udah merata. Itu udah sukses, berhasil ya? Mantap pemerintah. Habis itu keadilan sosial ya. Keadilan sosial itu gimana menurut Anda itu, dari perspektif Anda itu? Ya jujur ya, saya bukan sarkas ini ya. Memang pemerintah bagus menjalani kepentingannya, menjalani perannya dengan baik sebagai dari pemerintah untuk rakyat. Nah, itu berhasil bikin rakyatnya, pemberian vaksin, pemberian bansos ya, atau membuka lapangan kerja setelah COVID tuh, lapangan kerja diberi lebih terbuka lah dari pemerintah yang ngasih. Itu bagus, pemerintah sukses, berhasil pemerintah. Nah, tetapi kan kadang kita itu menemukan bahwa tidak semuanya sesuai dengan perkataan Anda. Ya. Ada sebagian oknum pemerintahan. Iya tuh. Yang tidak melakukan keadilan kepada rakyatnya sendiri. Betul. Seperti mengkorupsi jatah bantuan, korupsi bansos. Ada tuh. Korupsi dana bantuan makanan pun diembat loh. Dana makanan diembut. Nah, setelah itu artinya kan kita itu bisa tahu kan bahwa sebenarnya nilai-nilai Pancasila dalam ideologi berkebangsaan dan berkenegaraan ya, dalam waktu kasus COVID-19 ini sebenarnya udah terbilang cukup diterapkan lah sama masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Tapi nggak menutup kemungkinan, pasti ada dong oknum yang nggak nerapin Pancasila itu. Artinya dia itu mereka mungkin paham ya, mereka ngerti Pancasila, hafal Pancasila, tapi nggak diterapin dalam hidupnya, nggak dipakai. Karena itu pentingnya implementasi Pancasila sejak dini. Ya, dari SD itu mereka harusnya udah diajarin lah, atau sebagai generasi penerus kita nih, harusnya Pancasila tuh udah diterapin dari SD. Bagaimana diterapkan dalam lingkungan sekolahnya ataupun di rumahnya, sekitar bermainnya, itu tetap harus dilakukan, diterapkan itu. Bagaimana sifat-sifat itu bisa ditonjolkan. Jangan supaya besar enggak timbul perilaku yang menyelenceng dari ajaran Pancasila, ideologi Pancasila. Ini Pancasila tuh jangan waktu di SD atau di pelajaran gitu, jangan cuma dijadikan sebagai pelajaran teori, tapi langsung diberi contoh nyata. Misalnya tugas pelajaran Pancasila, bantu 5 orang tetanggamu. Nah, tugas itu jangan cuma soal-soal teori-teori. Itu bisa nggak masuk, hilang nanti itu. Mungkin masuk, tapi pas udah gede itu pas udah gede karena nggak belajar lagi, ya udah wassalam, hilang. Ini penting banget penerapan Pancasila ini untuk kedepannya. Jadi bisa dinilai mungkin berapa ratingnya dari rating ya? Seberapa namanya itu kita bahasakan, seberapa manjur sih itu penerapan ideologi Pancasila dalam waktu proses COVID-19 ya. Seluruh itu dihitungannya udah seluruh lapisan masyarakat, pemerintahan, organisasi, seluruh tanpa terkecuali. Saya pribadi ya, ini penilaian subjektif teman-teman, mungkin beda-beda kali ya. Kalau saya 9/10 lah. 9/10 hampir perfect. Saya pribadi di lingkungan saya udah dapat perlakuan yang baik. Nah, karena penerapan Pancasila baik dari pemerintah ataupun warga sekitar saya. Nah, itu bagus tuh. Nah, walaupun nggak menutup kemungkinan nggak sesempurna itu dong, namanya manusia ya. Pasti ada aja yang berlaku yang nggak sesuai dengan Pancasila itu.
Oke, wajar ya 9/10 karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Betul, masya Tuhan, Allah. Sang Masya Pencipta. Allah ya bun. Masya Allah tabarakallah ya bun. Ya. Nah kalau sendiri gimana ini ratingnya? Kalau nih? saya sendiri ratingnya bisa dibilang 8 lah. Oh, 8, lumayan lah. Lumayan lah, masih tinggi karena Masih tinggi. ya saya gak bisa kasih alasan saya sendiri. Oh, kenapa? Tertutup hanya Oh. untuk saya dan Tuhanku aja yang tahu Oke, oke. bagaimana penilaian Ah, kita terhadap pas waktu COVID-19 itu ya. tuh. Jadi begitulah kesimpulan dari kita berdua ini. Ini kesimpulannya ya. Apa ya? Pancasila. Jadi kesimpulan 1, Pancasila, Ya, penerapan Pancasila dalam kasus 19 ini, dalam Iya. masa Covid, ya. ya dikatakan cukup baik lah, berhasil, walaupun nggak terlalu Cukup. sempurna. Ya, mulai dari apa lapisan masyarakat, pemerintahan Iya. itu bisa menerapkan Pemerintahan. nilai-nilai Pancasila itu. Iya. Itu udah bagus. keren. Lumayan. Itu udah keren banget itu bisa bersatu. Betul. Sama. Bersatu dengan nggak tatap muka loh padahal loh. Nah, Ya, padahal akses bersosialisasinya terbatas, tapi masih bisa dengan cara apa? Dengan cara online, dari daring ya. Tuh. baik saudara Fatir, mungkin ini saja dulu ya perbincangan podcast kita. Oke. Oke, mohon maafin teman-teman, perbincangan ahli-ahli tinggi ini udah selesai, udah Ya. waktunya untuk pamit diri. Sudah Sekian dari waktunya kami untuk membantu negara ya. Ya, waktunya Ada kita panggilan, fokus. ya. Panggilan negara. Ya. Sekian dari kita berdua, Haikal dan Fatir. Ya. Ya, Terima kasih. ya.